Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini channel Rahmatan Lil Alamin akan menyajikan cerita lebih konyol mengenai Abu Nawas di saat menangani pengeroyokan siswa oleh temannya sendiri di suatu sekolah rakyat. Bagaimana kisah lucunya? Mari kita ikuti jalannya cerita ini. Tapi opi stop dulu. Berikan tekan like, subscribe, dan share agar channel ini tetap eksis dan berlanjut tertawa. Ini kisahnya. Abu Nawas ditunjuk sebagai ketua BK di sekolah rakyat, yang lebih banyak bikin Raja garuk kepala kebingungan. Pada suatu pagi yang cerah, tapi penuh firasat buruk, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Biasanya, kalau dipanggil mendadak, Abu Nawas sudah siap mental. Antara disuruh menjelaskan sesuatu yang tidak ia mengerti, atau dihukum atas sesuatu yang tidak ia lakukan. Namun kali ini, Raja tersenyum lebar sambil memegang gulungan laporan. Abu Nawas, kata Raja, sekolah rakyat kita sedang bermasalah. Raja sambil menatap tajam. Abu Nawas langsung berdiri tegak. Paduka, kalau soal sekolah, saya lulus dan tidak lulus. Lulusan sekolah saya paling sering dipanggil guru BK saya Paduka. Jadi, saya punya pengalaman yang cocok untuk menyelesaikan masalah di sekolah kita. Raja menghela nafas. Justru itu sebabnya kau kuangkat menjadi ketua bimbingan konseling sekolah rakyat. Abu Nawas terdiam. Kalau tidak salah BK itu singkatan dari bingung dan kebingungan Paduka. Bimbingan, konseling, bentak Raja. Wah, kebetulan sekali, kata Abu Nawas ceria. Saya sangat ahli dibimbing dan sering butuh konseling. Terjadi pengeroyokan di sekolah rakyat. Raja menjelaskan bahwa beberapa siswa telah mengeroyok dan memukul teman sekelasnya hanya karena berebut tempat duduk dan bekal kurma. Guru-guru kewalahan, murid makin liar, dan orang tua mulai ribut. Sebagai ketua BK, kata Raja tegas, kau harus bisa menyelesaikan masalah ini secara humanis dan beri sanksi sesuai tata tertib sekolah yang berlaku, agar sekolah rakyat ini berwibawa. Tegas Raja. Abu Nawas mengangguk penuh keyakinan, meski sebenarnya ia belum paham tata tertib sekolah kayak apa, apalagi isinya. Namun berkat kecerdikannya, ada saja akal untuk penyelesaian yang lucu dan konyol. Dia berpikir, bagaimana kalau kita terapkan aturan poin atau konsekuensi saja? Wah, sebaiknya terapkan keduanya, gumamnya dalam hatinya. Sidang BK ala Abu Nawas. Sidang tertutup di ruangan BK, dipimpin Abu Nawas dan diikuti beberapa tim pencegahan, penanggulangan kekerasan, serta beberapa wali kelas terkait. Dicari solusi yang humanisme agar pelaku kapok dan korban pulih mentalnya, tidak ketakutan dan khawatir balas dendam. Keesokan harinya, Abu Nawas duduk di ruang BK sekolah rakyat. Di depannya berdiri para siswa pelaku pengeroyokan. Diintograin kayak pesakitan yang bersalah berat. Mereka menunduk, tapi sesekali melirik Abu Nawas dengan wajah biru. Abu Nawas membuka sidang dengan serius. Selama 5 menit. Baik, katanya. Siapa yang memukul? Semua siswa mengangkat tangan. Abu Nawas terkejut. Wah, jujur sekali. Biasanya kalau dewasa, tangannya malah disaku. Ia lalu bertanya, kenapa kalian memukul teman kalian? Seorang siswa menjawab pelan, karena dia mulai duluan, Pak. At pula yang menjawab, karena ngomongnya KW, kami kasar, kami tersinggung. Siswa lain menyahut, karena dia nomel. Yang lain lagi berkata, karena kami lapar. Abu Nawas mengangguk-angguk. Oh, jadi ini bukan masalah kekerasan. Ini masalah perut. Abu Nawas memberikan sanksi aneh, tapi mengena. Abu Nawas lalu berdiri dan membacakan putusan BK. Menurut tata tertib sekolah, katanya, dengan suara berat, padahal ia baru mengarang, memukul itu dilarang. Maka, sanksinya harus mendidik, menyadarkan, dan bikin kapok. Para siswa menelan ludah. Sanksi pertama, lanjut Abu Nawas. Kalian semua harus bergantian menjadi teman terbaik korban selama 1 bulan. Para siswa terbelalak. Teman terbaik. Betul, kata Abu Nawas. Kalian harus mengantar dia, berbagi bekal,
berbagi nuansaku, mendengarkan keluhannya, dan kalau dia sedih, kalian yang menenangkan, dan membuat laporan. Terlaksananya tugas tersebut setiap hari. Para siswa langsung kerja. Itu lebih berat dari dipukul. Sanksi kedua, bagi Abu Nawas. Setiap pagi, kalian harus membaca tata tertib sekolah keras-keras sampai kalian malu sendiri. Kemudian kalian mengaji di muholah 1 juz dan hasilnya dilaporkan ke Bundeka. Sanksi ketiga, katanya sambil tersenyum lucu, kalian harus membantu petugas kebersihan sekolah, membersihkan WC dan kamar mandi siswa selama 1 bulan. Biar tangan yang suka memukul belajar sulitnya menjadi orang baik. Yang ke-1, ke-4 kalian bergantian di jam sholat duhur dan asyar, mengumandangkan azan, dan menyiapkan sarana sholat berjamaah. Laporan ke Raja. Abu Nawas pun menghadap Raja untuk melaporkan sanksi tersebut. Raja mendengarkan sambil mengerutkan dahi. Abu Nawas, kata Raja, kenapa tidak kau hukum dengan cambukan atau skorsing? Abu Nawas membungkuk hormat. Paduka, kalau dipukul balik, mereka belajar memukul. Kalau disuruh menyapu, mereka belajar membersihkan. Kalau disuruh jadi teman, mereka belajar merasa. Raja terdiam, lalu tertawa. Kau ini dungu, tapi masuk akal. Hasil yang tak terduga. Sebulan kemudian, Raja menerima laporan baru. Korban pengeroyokan kini punya banyak teman. Para pelaku jadi lebih sopan dan sekolah menjadi lebih tenang. Bahkan, salah satu siswa berkata, Pak Abu Nawas, ternyata jadi orang baik itu capek. Tapi, enak. Abu Nawas tersenyum bangga. Betul, makanya jangan jahat, jauh lebih melelahkan. Pemirsa, rahmatan lil alamin. Bagaimana kisah di akhir cerita? Apakah Abu Nawas berhasil memberikan solusi ketika lapor pada Raja? Mari ikuti selanjutnya. Raja memanggil Abu Nawas. Sebenarnya, kau berhasil, kata Raja. Mulai sekarang, kau tetap ketua BK. Abu Nawas langsung pamit. Paduka, bolehkah saya mundur? Kenapa? Karena murid-murid sudah pintar dan sadar atas kesalahannya. Jawab Abu Nawas, kalau mereka makin pintar, berakhlak biak, dan nanti mereka sadar. Gurunya BK, siapa ya? Raja tertawa terbahak-bahak sampai hampir jatuh dari singgasana. Dan sejak hari itu, Abu Nawas dikenal sebagai satu-satunya ketua BK yang tidak pernah memukul murid, tapi berhasil membuat murid berhenti memukul meski caranya aneh, konyol, dan sedikit dungu. Demikianlah cerita akhir Abu Nawas. Semoga bisa menghibur seluruh guru Nusantara dan memberikan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahmatan lil alamin.